Oke, baik. Selanjutnya kita akan buat validasi data. Jadi di sini kita validasi data yang sudah digunakan di tabel lain. Itu kita tidak bisa ubah atau hapus lagi. Jadi misalnya di tabel misalnya petugas ini kan kita gunakan di transaksi. Nah, di transaksi ini ada petugas penerima dan petugas yang menyerahkan. Jadi kita langsung saja ke visual. Kita buka di petugas.php. Di bagian hapus ini kita akan buat supaya nanti di bagian data ini, misalnya Ricky sudah digunakan di transaksi, maka tidak bisa diubah atau dihapus. Oke, caranya kita akan mencari data dulu. Kita cari data apakah dia ketemu, maka kalau dia ketemu maka tombol hapus ini hilang. Kalau dia tidak ketemu maka tombol hapus ini tetap muncul. Oke, jadi kita cari data. Kita kecilkan datanya PHP, variabel nama underscore variabel. Ini kita buat sebuah folder untuk simpan ID petugasnya. Variabel D, buka kurung tutup kurung siku, tanda petik ID petugas, titik koma, variabel data sama dengan MySQL query, buka kurung tutup kurung, variabel konektor, koma, tanda petik 2, select, bintang from ini kan dia kita cari ke transaksi. Jadi select bintang from transaksi, where-nya kita lihat di database. Di transaksi ini ada ID petugas terima dan ID petugas serah. Jadi where-nya ini ID petugas terima like tanda petik like-nya ini variabel nama variabel or ID petugas serah like titik koma. Ini kita kasih data 1. Kemudian if buka kurung tutup kurung variabel data sama dengan
masculinum row, masculinum array, buka kurung tutup kurung variabel data 1. Ini tidak ada. Seperti ini, lebih besar 0, buka kurung tutup kurung kurawal, while, buka kurung tutup kurung variabel d1 sama dengan masculinum array, buka kurung tutup kurung variabel data, buka kurung tutup kurung kurawal, kemudian else, buka kurung tutup kurung kurawal, ini kita tutup PHP-nya, kemudian di sini kita buka PHP, kemudian kecil tanda tanya PHP, else, jika dia ketemu maka dia jalankan lagi. Ctrl X kita letakkan di sini. Tutup PHP-nya. Oh maaf, di sini tutup PHP dulu, baru di sini kita buka tanda tanya PHP. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan, kita save, kita refresh. Oke, jadinya seperti ini. Jadi kita hanya bisa ubah saja ini, dua ini sudah tombol hapusnya hilang, berarti ini sudah digunakan di transaksi. Kita lihat di petugas tadi, ini Ricky dan Kalis, berarti di transaksi ini harus ada Ricky Kalis. Oke, seperti ini, berarti dua ini yang sudah kita gunakan. Oke, kemudian kita ke pelanggan. Di pelanggan ini kita sembunyikan juga. Jadi pelanggan ini kan kita gunakan di transaksi web. Ini di sini kan ada pelanggan. Pelanggannya ada 2, Riana dan Pascal. Jadi kita ke pelanggan, kita copy yang ini saja, Ctrl C, kita buka pelanggan.php di sini. Kita ke sini, kemudian kita ambil tombol ini, kita letakkan di sini. Kemudian ID pelanggan, where maaf, ini transaksi, where-nya ID pelanggan,
like ornya ini kita hapus. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan di pelanggan, kita refresh. Nah, ini Rihanna dan Pascal. Kita lihat di transaksi pelanggan Rihanna, Pascal. Oke, dua ini sudah digunakan, berarti tidak bisa dihapus lagi. Kemudian jenis cucian. Nah, jenis cucian ini kan kita gunakan di detail. Di detail sini kan ada jenis cucian. Oke, berarti di sini juga di jenis cucian juga kita sembunyikan. Kita ambil lagi yang ini. Di jenis cucian. Oke, di sini kita paste, kita ambil tombolnya. Kemudian ini kita cari ID jenis cucian. Jenis cucian, kemudian kita carinya di detail transaksi, di tabel detail. Detail transaksi, dia cari ID jenis cucian yang ada di detail. Berarti where-nya ID jenis cucian. Jenis cucian. Oke, like nama variabel. Oke, kita save. Coba kita testing, kita refresh. Oke, berarti di sini yang sudah kita gunakan itu ini, di field yang tidak ada tombol hapusnya lagi. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita sembunyikan nama jenis cucian ini. Jadi jika nama jenis cucian ini sudah digunakan, maka kita tidak bisa ubah lagi. Kita sembunyikan. Jadi nanti di sini ini kan kita masih bisa klik ubah. Jadi kita kita sembunyikan, kita kasih disable supaya nanti nama-nama jenis cucian yang ini yang sudah digunakan ini itu kita tidak bisa ubah lagi. Oke, kita ke jenis cucian di nama, di bagian update, di nama jenis cucian. Dan di sini kemudian kita cari data lagi. Kecil tanda PHP, variabel jenis cucian kita pakai cuc sama dengan variabel d, buka kurung tutup kurung kurawang tanda petik ID jenis cucian, titik koma, variabel data, kita kasih variabel data 12 sama dengan MySQL query, tutup kurung variabel konektor,
koma, tanda petik 2, select bintang from, kita carinya ke tabel detail transaksi, where ID jenis cucian yang ada di tabel detail transaksi, cucian like-nya itu yang ini, titik koma, if, buka kurung tutup kurung, MyScaling row, buka kurung tutup kurung, variabel data lebih besar 0, buka kurung tutup kurung kurawal, while, buka kurung tutup kurung, variabel d sama dengan MySQL array, buka kurung tutup kurung variabel data, buka kurung tutup kurung kurawal, kemudian ini kita ubah dulu variabel data 12, data 12, kemudian di sini kita tutup PHP-nya, ini disable, kebuka PHP, kecil tanda tanya PHP, tertutup PHP-nya di sini, tanda tanya lebih besar. Oke, coba kita tes jalankan, kita Ctrl X, kita refresh, coba kita klik. Nah, di sini tidak bisa diubah lagi. Coba yang di sini, ini kan datanya belum digunakan, berarti kita bisa ubah. Oke, seperti ini kita bisa ubah. Nah, kemudian di transport tugas, dan di sini kita buat kita mencegah terjadinya duplikasi data. Jadi misalnya nomor telepon atau email yang sudah digunakan itu kita tidak bisa gunakan, lagi ketika kita tambah data. Jadi di sini misalnya kita tambah data, kemudian kita gunakan email atau telepon yang sama, maka dia akan muncul notifikasi tolak. Jadi kita ke visual lagi, tadi kan tambah data, berarti kita ubahnya kita buat scriptnya di insert petugas. Nah, di sini kita pakai cari data lagi, ini kecil tanda tanya PHP, variabel data sama dengan MySQL query, buka kurung tutup kurung, variabel konektor, koma, tanda petik, select bintang from petugas. Jadi kita cari datanya di tabel petugas, where
email. Jadi kita mencegah duplikasi email. Kemudian email like, tanda petik, like-nya itu ini variabel 4, or telepon like variabel 3. Oke, titik koma. Kemudian if buka kurung tutup kurung variabel data if buka kurung tutup kurung MySQL array row variabel data lebih besar sama dengan 0, buka kurung tutup kurung kurawal, while buka kurung tutup kurung variabel d sama dengan MySQL array buka kurung tutup kurung variabel data buka kurung tutup kurung kurawal. Jadi ini jika dia temukan itu, dia akan jalankan echo tanda petik 2 script alert buka kurung tutup kurung tanda petik 2. Ini kita kasih notifikasinya, maaf email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lain. Titik koma. Kemudian jika tidak, saya buka kurung tutup kurung, maka dia akan menjalankan yang ini. Kita save, coba kita jalankan. Kita hapus, Ctrl S. Oke, kita testing. Oh ya, di sini kita tutup scriptnya. Oke, titik koma. Ctrl S, coba kita jalankan. Kita refresh, coba kita tambah data. Lagi.
telepon ini coba kita gunakan yang ini. Kita gunakan telepon yang sama, email juga yang sama, alamat, password, kita klik simpan. Nah, dia muncul seperti ini. Maaf, email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan masukkan. Oke, seperti ini. Coba kita masukkan misalnya emailnya saja yang sama, teleponnya beda, password. Nah, ini juga masih dia muncul pesan error karena emailnya sama. Oke, seperti itu. Kemudian di petugas ini juga kita cegah telepon dan email itu tidak boleh sama. Nah, jadi sekarang kita pakai script yang ini, Ctrl C, kita buka di insert petugas, insert pelanggan, insert pelanggan di sini. Kita press yang ini, kemudian kita ambil tekan Ctrl X, kita letakkan di sini. Kemudian saya bintang from pelanggan emailnya itu 4, teleponnya 3. Oke, seperti ini. Coba kita testing. Di pelanggan kita klik tambah data, kita ambil teleponnya yang sama, tambah telepon, emailnya kita pakai ini, kita klik simpan. Nah, ini dia tersimpan. Coba kita cek kembali. Saya bintang from pelanggan ini, pelanggan itu G-nya 2. Ctrl S. So kita testing lagi. Ini kita hapus dulu, kita tambah lagi. Kita save. Nah, ini terjadi duplikasi. Oke, seperti ini. Kemudian di jenis cucian ini nama jenis cucian ini tidak boleh sama. Oke, kita ke jenis cucian. Insert jenis cucian. Di sini select bintang from jenis cucian. Kita ambil dari sini saja supaya jangan salah. Jenis cucian where nama like ini. Ini kita hapus.
Oke, seperti ini. Coba kita jalankan, kita refresh, coba kita tambah data. Misalnya kita tambah ini kemeja putih, harganya 10.000. Oke, seperti ini. Kemudian ini untuk mencegah duplikasinya sudah. Nah, selanjutnya itu kita buat supaya di sini kan tadi kita sudah mencegah terjadinya duplikasi toh. Jadi di bagian ubah data ini juga kita sembunyikan di bagian telepon dan email ini supaya kita tidak bisa ubah data lagi. Jadi di sini kita hilangkan email dan teleponnya. Kita mulai dari petugas di bagian ubah data. Update. Nah, di sini kita hilangkan telepon dan email. Tipenya kita kasih hidden. Kemudian ini kita hapus kelasnya. Oke. Kemudian di bagian update petugas, untuk email dan telepon kita hilangkan. Variabel 3 dan 4. Telepon, email kita hilangkan. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Coba kita lihat. Kita klik ubah data. Dan di sini kita hanya bisa ubah nama. Misalnya nama 1 kita simpan. Oke, Riana Munmama 1. Oke, berarti sudah. Kemudian di petugasnya juga, pelanggannya juga kita hilangkan. Di bagian email dan telepon. Tipenya hidden. Kemudian kelasnya kita hilangkan. Oke. Kemudian di update pelanggan itu email dan teleponnya juga kita hapus. Oke, Ctrl S. Coba kita refresh, kita klik ubah. Nah, email dan teleponnya sudah. Coba kita ubah namanya ini. Oke, jadi ya, Riana Mama 3. Oke, kemudian jenis cucian. Oh ya, jenis cuciannya kan tadi sudah. Kita hanya
tutup dia tadi, kita tidak bisa ubah. Oke, jadi seperti ini untuk mencegah input karakter yang double dan untuk data yang sudah digunakan tidak bisa dihapus, sudah selesai kita buat. Oke, seperti ini.